Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Setiawati, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelibatan orang tua dalam kegiatan kreatif anak usia dini untuk memenuhi tugas UAS MK Pemberdayaan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kegiatan kreatif. Pengertian pengembangan kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengembangkan pemikiran dan kreativitas. Kreativitas alami pada anak usia dini terlihat dari rasa ingin tahunya yang sangat besar, menurut Asrori. Kreativitas anak dapat dikembangkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama itu bermain. Bermain merupakan awal dari perkembangan kreativitas karena dalam kegiatan yang menyenangkan anak dapat mengungkapkan imajinasinya dengan bebas. Oleh karena itu, kegiatan bermain dapat dijadikan dalam mengembangkan kreativitas anak. Yang kedua, yaitu untuk melatih kemampuan otak kanan. Untuk melatih kemampuan otak kanan dapat dilakukan dengan mengajak anak-anak bernyanyi, berpuisi, menggambar, dan melakukan berbagai macam kegiatan kreatif lainnya, agar kemampuan otak kanan dapat bekerja lebih optimal. Yang ketiga yaitu berkreasi setiap hari, agar anak-anak kreatif dapat mengajarkan anak-anak kegiatan menggambar, melipat kertas, bermain game, bermain puzzle, bermain permainan edukatif, bernyanyi, bercerita, dan masih banyak lagi permainan yang dapat meningkatkan kreasi anak. Selanjutnya yaitu memberi anak pengalaman baru. Untuk memberikan pengalaman baru pada anak-anak, berikanlah waktu khusus dengan mengajaknya ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjunginya, seperti museum, kebun binatang, dan taman rekreasi. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, meningkatkan perbendaharaan kata pada anak. Untuk meningkatkan perbendaharaan kata pada anak dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, mendongeng, bercerita pengalaman, tanya jawab, bernyanyi, dan kegiatan lainnya. Yang keenam yaitu melatih kemampuan mendengar anak. Dapat menggunakan tape recorder dan loudspeaker. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarnya, agar indera pendengaran anak bisa terlatih dengan baik. Ada baiknya kita lebih sering mengajak anak untuk mendengarkan lagu-lagu maupun cerita, lalu menanyakan hal-hal yang dapat pada lagu atau cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu menyediakan fasilitas mendukung kreativitas anak untuk merangsang kreativitas anak. Kita dapat menyediakan fasilitas yang mendukung seperti permainan bongkar pasang, balok susun, puzzle, dan sebagainya. Ketika bermain permainan ini, anak akan masuk pada imajinasinya sendiri, sehingga mampu merangsang proses berpikir dan kreativitas anak. Baik, kita lanjut. Bermain merupakan salah satu pendekatan ataupun strategi untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada anak usia dini. Kegiatan belajar sebaiknya memberikan peluang kepada anak untuk berkomunikasi, berpikir, menggunakan logikanya, kemampuan interpersonal, bergerak, dan bereksplorasi. Metode bermain digunakan untuk menjelajahi dunia anak, mengembangkan kemampuan sebagai wujud usaha untuk mengatasi dunianya dan dengan mengembangkan kreativitas. Adapun jenis-jenis permainan yang dapat meningkatkan kreativitas pada anak yaitu bermain sandiwara boneka. Metode permainan sandiwara boneka ini dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas anak karena metode ini memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya anak akan
lebih tertarik mengikuti kegiatan karena beraneka ragam dan lebih antusias mengikuti kegiatan bercerita. Yang kedua yaitu bermain musik. Seni musik merupakan salah satu stimulus kreatif, merupakan salah satu bentuk seni di mana musik dapat mengoptimalisasi kreativitas otak anak pada bagian-bagian yang kompleks. Dan yang ketiga yaitu bermain APE atau permainan alat edukatif. Di sini itu yaitu alatnya yang dirancang guna keperluan pendidikan, terutama pada peningkatan kreativitas anak. Dan yang keempat itu seni tari. Seni tari kehadirannya dalam dunia pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi pengembangan kreatif anak usia dini. Bahkan karena begitu pentingnya tari dalam dunia pendidikan, seni harusnya menjadi dasar pendidikan. Tanpa hadirnya pendidikan seni, pendidikan tidak akan terasa tidak utuh. Selanjutnya, hubungan kreativitas dengan anak usia dini. Dalam bermain, anak akan mengeksplorasi diri melalui gerakan, penglihatan, dan pendengaran terhadap benda-benda yang terdapat di sekelilingnya. Anak akan bereksperimen terhadap benda-benda yang dilihatnya. Anak akan berekspresi dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, yaitu kerjasama guru PAUD dengan orang tua dan anak. Dalam pelaksanaan belajar dari rumah, kerjasama antara guru dengan orang tua serta anak perlu ditingkatkan. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, perlu sangat ditekankan dengan orang tua kerjasamanya. Misalnya, pada pagi hari, orang tua biasanya membangunkan anaknya agar tidak kesiangan berangkat sekolah. Dan selanjutnya, orang tua yang biasanya menyiapkan baju, seragam sekolah, makan, dan uang jajan. Kini tugas orang tua bertambah, yaitu memperhatikan keseriusan dan motivasi anak dalam belajar. Orang tua yang biasanya pukul 7 pagi sampai jam 1 siang mengerjakan berbagai pekerjaan domestik sambil menonton televisi, kini harus menjaga suasana belajar di rumah agar tetap kondusif. Dan yang terakhir yaitu kegiatan kreatif anak usia dini selama belajar dari rumah. Apa saja sih kegiatan kreatif anak usia dini yang bisa dilakukan di rumah dengan orang tua? Yaitu pertama, menggunakan buku bercerita menggambar, karena anak pasti lebih senang melihat buku dengan banyak gambar-gambarnya, lebih senang tentunya. Dan yang kedua yaitu bermain Play-Doh. Nah, Play-Doh ini bisa mengasah motoriknya dan imajinasinya sesuai apa yang ada di ide atau pemikiran anak-anak. Yang ketiga berkebun. Anak itu pasti senang bermain di alam bebas. Dan yang ketiga itu eksperimen warna dan pincer painting. Yang kelima yaitu bermain pembangunan dengan media lospak, karena akan perkembangan pemikirannya akan lebih luas lagi dengan media lospak yang ada di sekitarnya. Bisa mulai dari ranting, bebatuan, atau barang-barang bekas. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang keterlibatan orang tua dalam kreatif anak usia dini selama masa COVID-19, yaitu sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas selama masa belajar di rumah. Mendampingi anak mengerjakan tugas dari guru memang penting, tetapi memindahkan seluruh kegiatan sekolah ke rumah adalah tidak mungkin. Banyak kegiatan berguna dapat dilakukan orang tua bersama anak di rumah. Orang tua dapat melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga yang memberikan banyak manfaat. Hampir semua kegiatan keluarga termasuk bertani, memanen hasil pertanian,
berjualan, dan kegiatan sehari-hari di rumah dapat melibatkan anak-anak sebagai sarana belajar. Selain itu, kegiatan kreatif anak usia dini bisa dilakukan dengan cara menggunakan buku cerita, bergambar, bermain Play-Doh, berkebun, finger painting, dan bermain pembangunan dengan media Lost Spark. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.